Bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Dalam doa dan permenungan kita hari ini, Rabu 22 September 2021, Pekan Biasa ke-25. Kita akan mendengarkan sapaan Tuhan dari Injil Lukas, bab 9 ayat 1 sampai dengan 6. Renungan hari ini dipersiapkan oleh Suster Maria Benita PRR dari komunitas PRR Yogyakarta. Doa dan renungan akan dibawakan oleh saya, Suster Maria Sifra PRR. Tema permenungan kita, kosongkan diri demi pelayanan. Mari kita mengawalinya dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu atas karunia Roh Kudus yang Engkau curahkan bagi kami hari ini dan setiap hari dalam hidup kami. Ajarilah kami untuk merindukan karya-karya Roh Kudus dan membuka hati kami untuknya, supaya Roh-Mu dapat berkarya secara maksimal dalam diri kami, sesuai dengan rencana-Mu yang agung bagi semua ciptaan yang Engkau kasihi. Semoga kami rela mengosongkan diri untuk lebih maksimal melayani Allah dalam sesama. Amin. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Lukas, bab 9 ayat 1 sampai dengan 6. Yesus mengutus ke-12 murid. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan Ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka, dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kosongkan diri demi pelayanan. Sahabat-sahabatku yang terkasih, tidak mudah untuk menjadi utusan dan mampu mendengarkan Dia yang mengutus. Hanya orang-orang yang rendah hati yang mau mendengarkan Tuhan dan menjalankan perutusan dengan hati bebas dan terbuka. Gambaran Injil Lukas memberi tantangan bagi kita sebagai pengikut Yesus.
Apakah kita berani meninggalkan segala sesuatu untuk karya perutusan yang dipercayakan Tuhan kepada kita? Perutusan melalui saksi nyata, melalui tindakan konkret, dan kesaksian melalui kehadiran sebagai seorang pengikut Kristus, bukan sebagai diri kita. Kalau kita hadir sebagai pengikut Kristus, maka yang kita bawa adalah cinta kasih, agar banyak orang ditobatkan, disembuhkan, dikuatkan, dan diperbarui hidupnya melalui kehadiran dan kesaksian kita. Sebagai utusan, kita bertugas untuk memberikan salam dan menawarkan keselamatan kepada semua orang. Perihal diterima atau ditolak, itu bukan urusan para utusan. Yang terpenting, kabar baik, kabar sukacita, kabar keselamatan terus ditaburkan di mana saja. Tuhan yang mengutus, pastinya Dia akan menyempurnakan apapun yang kurang pada kita, para utusannya. Tuhan hanya meminta dari kita untuk mengosongkan diri dan percaya penuh pada kuasa yang sudah Ia berikan, agar pelayanan dan perutusan kita lebih berdaya guna, berdaya menguatkan, menyembuhkan, dan menyelamatkan. Tuhan tidak pernah salah memilih dan mengutus. Semua kita yang sudah dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus adalah utusan Tuhan. Untuk itulah kita tetap mengabdi padanya sesuai dengan tugas-tugas mulia yang kita jalankan setiap hari yang Tuhan percayakan kepada kita. Para sahabatku, kepercayaan dan tanggung jawab lebih mendewasakan seseorang daripada perlindungan dan kontrol yang berlebihan. Tuhan berani memberi kepercayaan dan tanggung jawab kepada para murid-Nya. Ia mau mereka dewasa dalam mengikutinya. Semoga kita pun seperti para murid, rela pergi mewartakan dengan sukacita dalam pengosongan diri, dan kita percaya Tuhan akan selalu menyertai kita. Amin. Marilah kita menyampaikan permohonan-permohonan kita. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk rahmat panggilan dan perutusan bagi kami masing-masing dengan profesi dan pelayanan kami. Semoga kami semakin mampu mengosongkan diri untuk lebih ikhlas dan fokus melayani Engkau dalam sesama. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, pulihkanlah keadaan dunia kami dari virus corona yang masih merebak di mana-mana. Semoga umat manusia semakin sadar untuk menerapkan protokol kesehatan sebagai bukti cinta kasih kami satu sama lain. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Jamalah dan sembuhkanlah orang-orang sakit, terlebih mereka yang dikuasai oleh roh jahat. Semoga kuasa-Mu yang ajaib menghalau semua energi negatif yang ada dalam diri mereka yang sedang menderita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, dengarkanlah doa dan permohonan pribadi dan keluarga kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami.
dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.